Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Ganubahani dengan NIM 200210204 mahasiswi Universitas Negeri Jember, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan 2020 kelas A. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul arus listrik dan arah magnet. Adapun tujuan dari percobaan kali ini yaitu percobaan yang pertama yaitu mengetahui larutan yang dapat menghantarkan arus listrik atau larutan elektrolit dan dapat membandingkan dengan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik atau larutan non-elektrolit. Kemudian tujuan yang kedua untuk mengetahui serta mampu mengelompokkan antara larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Nah, selanjutnya tujuan dari percobaan yang kedua yaitu untuk mengetahui cara membuat magnet dengan cara menggosok, elektromagnetik, dan induksi. Pada percobaan pertama kali ini saya telah menyediakan beberapa alat dan bahan. Di antaranya yaitu lampu beserta fittingnya, 1 meter kabel rangkap, 2 buah pensil karbon, batu baterai kotak, lakban hitam, gunting, dan 6 gelas air beserta labelnya. Di sini saya telah menyediakan 6 jenis air yang berbeda. Di antaranya yaitu air keran, asam cuka, air gula, air garam, air kapur, dan yang terakhir yaitu air sabun. Nah, setelah semua alat dan bahan tersedia, kita menuju pada langkah-langkah percobaan. Langkah yang pertama yaitu membuat rangkaian arus listrik. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu dekatkan kedua karbon, kemudian amati apa yang terjadi. Setelah itu, langkah yang ketiga, kita masukkan kedua karbon secara bersamaan ke dalam air keran, kemudian amati apa yang terjadi. Langkah yang keempat yaitu melakukan uji coba seperti prosedur sebelumnya terhadap asam cuka, air gula, air garam, air kapur, dan yang terakhir yaitu deterjen. Kemudian amati perubahannya pada setiap larutan. Baik, pada percobaan kedua kali ini yaitu arah magnet. Nah, pada percobaan kali ini saya telah menyediakan beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan. Di antaranya yaitu magnet batang, 2 buah paku, isolasi, 6 buah klip kertas, kumparan koil, dan yang terakhir yaitu batu baterai dengan ukuran 1,9 volt. Nah, pada kesempatan hari ini terdapat beberapa cara untuk membuat magnet. Di antaranya yaitu yang pertama, membuat magnet dengan cara menggesek. Yang kedua, membuat magnet dengan cara mengaliri arus listrik. Dan yang ketiga yaitu
membuat magnet dengan cara induksi. Nah, yang pertama di sini saya akan membuat magnet dengan cara menggesek. Langkah pertama yaitu menyiapkan satu buah paku. Kemudian dekatkan pada setiap klip kertas, lalu amati apa yang terjadi. Kemudian langkah yang kedua, gesekkan sebuah paku pada permukaan magnet batang selama 10 detik. Kita gesek dengan cara satu arah. Nah, selanjutnya dekatkan ujung buah paku yang telah digesekkan oleh magnet batang terhadap klip kertas. Lalu amati apa yang terjadi. Kemudian langkah yang ketiga kita lakukan seperti percobaan sebelumnya. Perbedaannya di sini saya akan menggeseknya lebih lama, yaitu selama 40 detik. Lalu kita amati apa yang terjadi ketika kita dekatkan ujung paku ini pada ke-6 klip yang telah saya siapkan. Langkah yang kedua untuk membuat magnet yaitu dengan cara mengaliri arus listrik. Nah, di sini saya telah merangkai sebuah alat dengan sebuah paku yang telah dililit oleh kumparan koil. Di sini pada bagian kutub positif telah saya tutup dengan isolasi, kemudian bagian kutub negatif akan saya tutup juga dengan ujung kumparan lainnya. Nah, selanjutnya dekatkan ujung paku pada setiap klip kertas yang telah tersedia. Kemudian amati apa saja yang terjadi. Nah, selanjutnya lakukan prosedur seperti sebelumnya dengan cara mengurangi lilitan. Di sini saya akan mengurangi lilitan sampai sebanyak 10 lilitan. Selanjutnya, amati apa yang terjadi. Nah, setelah itu saya kurangi lagi sampai menjadi 5 lilitan. Nah, selanjutnya cara yang ketiga untuk membuat magnet yaitu dengan cara induksi. Langkah-langkahnya yaitu ambil sebatang magnet, kemudian pegang salah satu sisi kutubnya, lalu dekatkan magnet pada ujung klip kertas. Nah, kita amati ya apa yang terjadi. Nah, selanjutnya ujung klip kertas yang telah tertempel pada magnet kita dekatkan dengan klip kertas lainnya, lalu amati apa yang terjadi. Kita lakukan pada keempat klip kertas yang saya sediakan.
Sekian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.